materi sebelumnya sudah kita pelajari mengenai aliran energi, dan sekarang kita akan belajar mengenai daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu sendiri adalah siklus yang terjadi pada unsur kimia melalui lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Tentu anak didik kami sudah tahu karena sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya mengenai lingkungan abiotik dan biotik. Nah, dikatakan di lingkungan yang biotik berarti meliputi benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik itu pasti benda mati atau benda tak hidup seperti tanah, air, dan lain-lain. Nah, pada materi kita kali ini kita akan pelajari 3 siklus pada daur biogeokimia. Siklus yang pertama adalah siklus air, yang kedua siklus karbon dan oksigen, dan yang ketiga nanti siklus nitrogen. Baik, kita masuki siklus yang pertama, yaitu siklus air. Nah, dikatakan di siklus air berarti ada proses atau peredaran air itu sendiri, dimulai nanti dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Baik, ada 5 tahapan atau proses pada siklus air, ya. Yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi. Baik, kita masuki tahapan atau proses yang pertama, ya, evaporasi. Evaporasi ini apa sih artinya, gitu kan? Jadi evaporasi ini artinya itu penguapan, ya. Di bab-bab sebelumnya sudah kita pelajari itu di materi perubahan wujud benda. Menguap berarti perubahan wujud benda cair menjadi gas, gitu kan? Nah, jadi evaporasi ini terjadi ketika air yang ada di permukaan bumi, baik itu di danau, di sungai, di laut, di sawah, ya, akan menguap ketika terkena cahaya matahari yang panas. Ini pastinya terjadi di siang hari, ya. Menguap seperti ini, dia naik ke atmosfer bumi atau ke atas. Nah, bukan hanya air saja yang menguap. Tumbuhan juga bisa mengalami penguapan. Bagaimana caranya tumbuhan ini bisa mengalami penguapan, gitu ya? Masuklah kita ke tahapan yang kedua, yaitu transpirasi. Nah, tumbuhan itu menguap melalui pori-pori pada daun tumbuhan, ya, atau lubang-lubang kecil pada daun tumbuhan itu. Nanti dia menguap mengeluarkan air atau H2O dan oksigen atau O2. Kemudian naik ke atmosfer bumi seperti ini. Oke, kita masuki proses yang ketiga, kondensasi. Kondensasi ini apa sih, gitu ya? Kondensasi itu berarti pengembunan. Jadi uap tadi yang sudah naik ke atas itu nanti akan membentuk awan seperti ini, ya, awan di langit atau di atas. Jadi awan ini nanti akan bergerak mengikuti arah datangnya angin, ya. Dia bergerak mengikuti arah datangnya angin. Kemudian tahapan atau proses yang keempat adalah presipitasi. Presipitasi ini maksudnya adalah jatuhnya tetesan air, ya, dalam bentuk hujan jatuh ke permukaan bumi, gitu. Jadi awan yang tadi di tahapan yang ketiga pada proses kondensasi itu, awan itu nanti akan semakin besar, ya. Awan ini akan semakin besar, ya. Tentu ketika awan semakin besar, maka massa atau beratnya pun semakin besar, ya. Semakin besar, kemudian semakin menghitam dan gelap, ya.
Kemudian nanti angin akan menggerakkan awan ini begitu kencangnya gitu ya. Akibatnya air akan jatuh ke bumi seperti ini. Air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Itulah tahapan yang keempat. Kemudian proses yang kelima, infiltrasi. Infiltrasi ini bahwa air hujan yang sudah turun ke permukaan bumi ini akan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air di dalam tanah gitu. Jadi begitulah siklus air ini terjadi ya. Tadi dimulai dari air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan, kemudian membentuk awan di atmosfer, kemudian ketika awannya sudah semakin besar dan menghitam dan gelap, kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk tetesan air atau hujan. Kemudian tetesan air itu nanti akan diserap oleh tanah ya, akan diserap oleh tanah dan membentuk cadangan air dalam tanah. Nah, kemudian nanti air itu akan menuju sungai, kemudian kembali lagi ke laut, dan siklus ini akan terus berulang terjadi.